Dan para salafun saleh, orang-orang terdahulu ini kalau sudah masuk bulan Ramadan mereka bersiap untuk apa? Bersiap untuk ibadah, bersiap untuk sholatnya. Mereka latihan dulu dari bulan Rajab sudah latihan. Makanya kita dari sekarang kalau mau tarawihnya full kita latihan dengan sholat sunnah, ya. Kita amalkan. Mungkin selama ini kita jarang sholat witir atau mungkin tidak pernah sholat witir, amalkan. Mungkin kita jarang sholat duha, amalkan, istiqomah. Mungkin kita tidak memperhatikan qabliyah ba'diyah, kita amalkan. Maka dengan itu kita latihan, nanti bulan Sya'ban tambah meningkat, bulan Ramadan maksimal. Begitupun puasa juga kita latihan dari bulan Rajab, mungkin puasa Senin Kemis. Nanti di bulan Sya'ban juga. Nanti bulan Ramadan puasa penuh. Latihan baca Quran, mungkin siapa yang mau khatam di bulan Ramadan, maka dari sekarang latihan. Jangan nanti bulan Ramadan masuk bulan pertama mau baca Quran, mana Qurannya ya? Ini tak nyimpen Quran nih. Ternyata Quran dibaca hanya 1 tahun sekali pada bulan Ramadan aja. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah debu, dah perlu dibersih-bersihkan dulu. Maka dari sekarang ini kita latihan. Maka seperti itulah para salaf, seperti itulah orang-orang dulu. Mereka persiapkan ibadah mereka untuk menyambut bulan Ramadan. Bukan seperti zaman sekarang, masuk bulan Ramadan sibuk cari buat berbuka, stok makanan, stok sirup, terus beli apa lagi. Ibu-ibu biasa lebih tahu ini. Ya boleh kita persiapkan itu, tapi yang lebih penting lagi adalah ibadah kita. Bagus kita persiapkan itu untuk berbuka, untuk sahur, untuk bersukacita kita bulan Ramadan, bagus. Tapi yang lebih penting adalah mempersiapkan ibadah kita. Dan naudzubillah kalau ada orang yang tidak suka datangnya bulan Ramadan, apalagi sampai dia berharap bulan Ramadan ini cepat berlalu. Aduh lama banget ini Ramadan ini. Berapa ya hitung-hitung puasa. Biasanya lebaran hitungnya, karena itu lebaran. Kan seakan-akan dia tidak suka bulan Ramadan. Na'udzubillah. Bahkan kata para ulama, orang yang dia itu berharap Ramadan itu cepat berlalunya atau berharap dia tidak ada bulan Ramadan bahkan, maka itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Ini dikatakan oleh Imam Ibn Hajar. Maka harusnya kita itu berada di Ramadan seakan-akan itu adalah Ramadan kita yang terakhir, karena siapa yang bisa menjamin apakah bulan Ramadan yang besok ini apakah kita masih ada? Maka harusnya kita seakan-akan melakukan sesuatu di bulan Ramadan itu seakan-akan itu Ramadan terakhir kita. Maka kita maksimalkan, maka kita manfaatkan betul, jangan sampai kita di situ kalah sama nafsu, kalah sama dunia. Kitabus Shiyam wa syaraitu wujubis shiyami arba'atu asya'. Syarat diwajibkannya seseorang untuk berpuasa itu ada 4. Al-Islamu, yang pertama muslim. Hendaknya dia seorang yang muslim. Kalau orang yang kafir, dia tidak wajib puasa. Harus muslim. Akan tetapi tidak boleh bagi kita yang muslim untuk membantu orang yang kafir terhadap sesuatu yang tidak dibolehkan bagi kita di bulan Ramadan, khususnya di siang hari. Apa itu? Makan dan minum. Maka seandainya kita punya kawan, kita punya teman orang kafir, dia berkunjung ke rumah kita siang di bulan Ramadan, maka tidak boleh kita suguhkan makanan minuman, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk juga tidak boleh kita niat untuk menjual makanan dan minuman supaya dimakan di siang hari.
bagi orang kafir, apalagi bagi orang muslim nggak boleh. Itu kehanggu mungkin. Kecuali kalau niatnya itu mungkin untuk diberikan makanan, tapi dimakannya bukan di siang hari. Tapi kalau sudah warung ya jelas-jelas, apalagi nih istilahnya puilet kan. Itu tidak boleh. Karena termasuk kita itu tidak menghormati bulan Ramadan. Ya, tidak menghormati orang yang puasa. Bukan kebalik. Ya kan kadang-kadang kan kebalik. Orang yang enggak puasa harusnya menghormati orang puasa. Ini kadang kebalik, orang puasa yang menghormati enggak puasa, kan kebalik. Yang benar itu orang yang tidak berpuasa menghormati orang yang berpuasa. Caranya apa? Jangan makan di siang hari di hadapan orang-orang yang berpuasa. Diceritakan ada seorang Majusi. Orang Majusi ini penyembah api deh. Jadi api sembahnya. Dia mendapati putranya makan di bulan Ramadan di depan umum. Maka ketika ketahuan oleh orang Majusi ini, dimarahi anaknya. Kenapa kamu makan di bulan Ramadan? Kamu tidak tahu ini orang-orang muslim berpuasa, tidak boleh makan dan minum. Apa kamu tidak menghormati mereka? Dimarahi anaknya. Dimarah orang Majusi ini. Orang Majusi, orang kafir. Dan qadarullah, orang Majusi tersebut beberapa hari setelah itu ditakdirkan meninggal dunia. Meninggal dunia. Dan salah seorang yang alim di tempat itu, di masa itu, melihat di dalam mimpinya orang Majusi ini duduk di surga. Heran dia. Maka ditanya, bukankah kamu ini Majusi? Kan ente kafir, kok bisa ente di surga? Bingung dia. Ditanya orang Majusi, maka dikatakan orang Majusi benar. Akan tetapi ketika datang sakaratul maut, di situ Allah Subhanahu wa taala memberiku hidayah. Memberiku hidayah. Dia mendapatkan hidayah ketika sakaratul maut. Berkat apa? Berkat dia menghormati, memuliakan bulan Ramadan karena dia memarahi anaknya beberapa waktu yang lalu. Maka berkat itu dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat. Orang Majusi menghormati bulan Ramadan, dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya diceritakan ada seorang pemuda yang di hari kiamat dia merengek-rengek, menangis-nangis, diseret sama malaikat. Dipukul sama malaikat, disiksa sama malaikat di neraka. Maka ditanya, "Kenapa kamu disiksa seperti ini? Kenapa kamu ini dipukul-pukuli sama malaikat seperti ini?" Maka dijawab oleh malaikat, ini adalah orang yang dia di bulan Ramadan tapi dia tidak menghormati Ramadan. Ya. Dia ada di bulan Ramadan tapi dia tidak menghormati Ramadan. Mungkin di bulan Ramadan dia terang-terangan dia makan, atau mungkin dia ngerokok, atau mungkin dia makan sesuatu yang bisa menyebabkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Termasuk salah satunya adalah bermaksiat di bulan Ramadan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini seorang kafir yang dia ini jelas kafir tapi karena memuliakan bulan Ramadan, dia mendapatkan hidayah dari Allah dan mendapatkan nikmatan surga. Sebaliknya ini ada orang dia tidak menghargai bulan Ramadan, maka dapat siksaan di api neraka, disiksa oleh para malaikat. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wal bulugh. Syarat yang kedua adalah syarat diwajibkannya seorang berpuasa adalah balik. Balik dengan salah satu di antara beberapa sebab yang pernah kita sebutkan ya. Di antaranya kalau dia perempuan sudah keluar darah haid. Kalau laki-laki sudah keluar apa? Air mani. Kalau sudah balik
maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Wal aqlu, dan berakal. Berakal ya, sadar. Maka kalau dia gila, maka tidak wajib berpuasa. Dan orang gila ini tidak diazab oleh Allah, tidak tertulis dosa karena dia tidak puasa dengan sebab dia gila, dengan sebab dia kehilangan akalnya, kecuali kalau dia mencari-cari sebab itu, dia menghilangkan sendiri akalnya. Maksudnya apa? Mabuk, teler, minum minuman keras, naudzubillah, mengkonsumsi narkoba, naudzubillah, akhirnya dia tidak sadar, akalnya hilang. Maka kalau dia dengan sengaja melakukan ini, dia akan dituntut nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada alasan bagi dia. Sekalipun syarat wajib berpuasa itu berakal, ini dia akalnya dihilangkan oleh dia sendiri. Ya. Manusia itu diberikan kemuliaan dengan sebab apa? Akalnya kan? Ya. Hewan itu dijadikan makhluk yang hina karena sebab apa? Nafsunya. Yang kita herankan, banyak orang-orang yang dia dikasih karunia akal oleh Allah tapi pengen dihilangkan. Siapa mereka? Mereka itu yang mabuk-mabuk itu. Sudah dikasih suatu yang istimewa, akal. Bahkan dengan akal, kalau akal ini bisa mengalahkan nafsu, seorang manusia itu bisa lebih mulia daripada malaikat. Akan tetapi yang kita heran, banyak orang-orang yang malah mau menghilangkan akalnya. Kan heran kan? Aneh kan? Nauzubillahi min dzalik. Kemudian wal qudratu 'ala shiyam. Dan mampu dia untuk berpuasa. Mampu dalam artian di sini dia kalau berpuasa, sekiranya dia puasa tidak terjadi sesuatu yang mudarat bagi dia. Misalnya ada orang yang sudah tua, yang sudah lingsir, wah umurnya ini mungkin 10 tahun, belok 10 tahun, sekiranya ini berpuasa, wah tidak kuat fisik nih. Atau orang yang masih terlalu kecil, masih umur 6 tahun, masih umur 7 tahun, belum balik ya. Ini kalau dipaksa berpuasa nanti sakit. Maka ini dia tidak wajib. Wajib berpuasa kalau dia mampu. Nah ini